langsung. Iya. Kesimpulan tamam Ustaz. Kesimpulannya, Iya. baca Tribun Timur. Iya tahu. Cetak edisi 22 April 2021, hari ke 10 Ramadan. Iya. Dijamin tidak puas. Hah? Oh, tidak puas. Tidak puas. Karena cetak itu terverifikasi berkali-kali baru dicetak. Yang pertama diverifikasi oleh wartawan di lapangan. Iya. Kemudian dikirim ke editor online, diverifikasi lagi. Kemudian editor cetak ambil beritanya dari online, Iya. diverifikasi lagi oleh editor cetak. Betul. Kemudian editor cetak dia lagi dikirim ke layout, dibaca lagi oleh layout, diverifikasi lagi. Betul. Setelah itu dikirim lagi ke manajer produksi. Seperti ini modelnya, diverifikasi lagi. Jadi berapa kali itu verifikasi? Ada 6 kali. Jadi dalek tak mam itu kalau masih ada kita dapat kesalahan dicetak. Betul. Kita masih merasa terpuas oleh berita yang ada di koran. Padahal kita sudah verifikasi beberapa tahap. Ditapis-tapis, sudah ditapis lagi. Sampai kita merasa benar-benar sangat jernih. Dan sudah jernih dan betul-betul menjadi informasi berita yang benar. Karena tidak ada berita yang hoax. Betul. Karena berita itu adalah menurut undang-undang pers, berita adalah informasi yang sudah terverifikasi dan dimediakan. Begitu deh. Jadi salah itu kalau kita bilang berita hoax. Iya. Karena tidak ada berita yang hoax. Betul. Yang ada itu adalah informasi hoax. Jadi kita hanya bilang mengatakan informasi hoax. Tidak boleh kita mengatakan berita hoax. Oh, jadi salah selama ini Salah. Karena berita itu definisinya menurut undang-undang adalah informasi yang diolah sedemikian rupa oleh wartawan, iya, dan dimediakan. Jadi kalau wartawan menemukan informasi di lapangan dan masih ada di handphonenya atau masih ada di kepalanya atau masih di komputernya, itu belum dinamakan berita. Iya. Karena belum dimediakan. Betul. Nah, proses pemediaannya itulah yang tadi saya jelaskan, diedit dulu, dikirim ke editor online, kemudian dimuat di portal, itu sudah dimediakan namanya. Jadi kalau sudah ada di tribuntimur.com atau tribunnews.com dan lain-lainnya, itu berarti sudah terverifikasi dan sudah termediasi. Iya. Sudah disebut berita. Betul. Itu pun masih kita verifikasi lagi kalau mau dimuat dicetak. Sehingga berita yang kita baca di Tribun itu benar-benar sudah terverifikasi. Jadi meskipun koran semakin hari semakin menipis karena keterbatasan kertas, Iya. informasinya tidak akan berkurang, malah akan semakin berkualitas. Betul. Karena terverifikasi sudah. Semakin banyak informasi yang kita terima dari media sosial, dari WhatsApp dan sebagainya, semakin penting dan perlu kita baca koran untuk mengetahui bahwa yang mana yang benar di antara sekian banyak informasi yang kita terima di handphone tak, yang dikirim oleh teman-teman grup tak. Betul. Dan Seperti, ini kan sudah diseleksi semua. Seperti dari tadi pagi itu sudah berseliweran informasi tentang penangkapan oknum penyidik KPK. Iya. Ini kan berita sangat menghebohkan. Betul. Semua orang langsung tepuk tangan. Oh, Iya. Orang itu kalau pemain bola andalannya lagi mengirim bola menuju ke gawang, pasti berteriak untuk iya. Betul. Kalau komentator bilang seperti itu kira-kira berita penangkapan penyidik KPK tadi itu. Banyak yang kopi. Saking keponya anunya orang ingin tahunya. Tentu kan kita penasaran, benarkah seperti itu? Betul. Padahal sudah banyak. Nah, baca nanti Tribun Timur besok. Kita dicetak ini berusaha untuk menghadirkan informasi itu sejernih-jernihnya dan sejelas-jelasnya. Luar biasa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waku PSM, waku PSM. Oke, Yes. Kaget. kabar gembira Iya. untuk para pecinta sepak bola Indonesia setelah Piala Menpora menyisakan laga final dan perebutan juara ketiga. PSSI dan PT LIP menjanjikan dalam waktu dekat kompetisi sesungguhnya Cie. Liga 1 Indonesia 2021 segera bergulir. Ada. Ketua Umum PSSI tadi habis pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyatakan bahwa direncanakan 3 Juli kick off Liga 1. Tinggal Tapi tanpa penonton. menunggu, masih menunggu. Bisa masih jadi, menunggu. bisa jadi dengan penonton atau tanpa penonton. Tapi ini melihat izinnya dulu ya. Karena kan hasil evaluasi Piala Menpora berlangsung aman, tertib, tidak ada klaster seperti yang ini yang banyak kemarin. Ini kan, ya semoga final nanti antara Persija dan Persib di Piala Menpora tidak ada riak-riak supaya izin cepat terbit. Kalau bisa kalau bisa ya bisa dihadir penonton tak dibatasi lah. Iya, batasi. Penonton 50 orang mau. Ya wartawan itu KW sih. Terus ini juga Direktur Utama PT LIP Ahmad Adian Lukita itu menyebut ada opsi pertandingan itu dimainkan di markas masing-masing klub peserta Liga 1. Itu opsi, jadi ada 3 opsi. Opsinya itu pakai 4 kota seperti Piala Menpora ataukah kembali ke home base masing-masing. Itu apa? Cuma pertanyaannya kalau jadi bertanding di home base masing-masing, di mana main PSM? Tidak ada home base-nya. Situ main dengan lapangan tanah Telkom. itu benar. Begitu kabar baiknya untuk lanjutan sepak bola Indonesia. Terus ada berita perebutan juara ketiga PSM masih menyisakan 1 pertandingan lawan PSS Sleman. Jadi setelah libur 2 hari, skuad anak asuh Samsudin Batola tadi latihan kembali dan katanya sudah melupakan kekalahan dari Persija. Siap merebut kembali kemenangan dan pulang ke Makassar dengan predikat juara 3 tanggal 24 hari Sabtu. Kita doakan PSM meraih kemenangan. Terus ini ada dari The Maxman juga kan? Iya. HUT ke berapa tuh? HUT ke 70 PT Jarum. Maxman memberikan kejutan. Ada apa Maxman dengan PT Jarum? Iya, tahu. Presiden Maxman ini kan Ocha Alim membeberkan ternyata PT Jarum sebagai mitra yang selalu mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan The Maxman sebagai kelompok supporter kreatif kan dalam dua dekade terakhir. Jadi kan Maxman ini banyak kegiatannya, kegiatan sosial di luar dari kegiatan utamanya mendukung PSM. Banyak kegiatannya, kegiatan sosial apa dan sebagainya. Itu PT Jarum itu selalu support, makanya tadi Maxman datang, beberapa perwakilan memberikan kejutan langsung, potong tumpeng apa dan segala macam, bahkan kasih tadi kado apa tadi itu
Karikatur. Karikatur. Keren kita next nanti. Oke. Oke. Tak lain baca itu. Yes. Aga tuh. Maga itu. Lapar kita ribut. Ih, kasih. Lapar kita malam. Jadi nanya kalau sahur bareng deh. Nah, jadi kita sahur bareng ini. Untuk halaman daerah, 2 berita headline-nya besok. Iya. Pertama dari Maros. Tadi Pemkab Maros memulai uji coba sekolah tatap muka. Tahu. Ya, masuk nih sekolah siswa ya. Semua atau baru uji coba berapa sekolah? Untuk pertama ini uji coba ini baru 5 sekolah. Kemarin sebenarnya yang mengajukan izin untuk tatap muka itu 25 sekolah. Iya. Tapi setelah diverifikasi sama Pemkab bersama Satgas yang layak untuk uji coba itu hanya 5 sekolah. Itu termasuk MIPAUD, taman kanak-kanak, SD sama SMP. Gembira tak dengar Ya, Ki. jadi ya memang tadi suasananya kayak apa ya? Kayak gembira itu karena lama sekali baru ke sekolah semua Iya, guru-gurunya tahu, sama Pak. siswanya. Nah, ini Pak Bupati Maros, Pak Haidir Syam sama wakilnya tadi Ibu Suhartina Buhari langsung itu meninjau dicoba. Kan banyak sekali, ada 25 persyaratan sebelum yang wajib dipenuhi sekolah Iya. melaksanakan tatap muka. Jika ada salah satu yang dilanggar, langsung dihentikan. Jadi misalnya yang paling standar itu jika tiba-tiba ada yang bukan warga sekolah, dekat sekolah saja ada warga di dekat sekolah yang positif COVID, tatap muka langsung dihentikan di sekolah itu. Ih, tahu aduh. Tetangganya itu sekolah, Tetangganya gitu. jadi sangat ketat sekali memang penerapan protokol kesehatan untuk tatap muka ini. Tapi Pak Bupati tadi ya tentu semua juga berharap supaya tidak ada lagi, supaya lancar-lancar, supaya sampai Juli nanti atau sampai tahun ajaran baru ya semua berangsur normal. Iya. Tatap muka, semua sekolah sudah melaksanakan tatap muka. Nah, karena bilang Pak Bupati, dia uji coba di hari Kartini. Hari ini kan hari Kartini. Oh iya, pas kita tahu, Ya, Adek. itu kan ada itu yang kata-katanya RA Kartini, habis gelap terbitlah terang. Iya. Habis Covid terbitlah pembelajaran. Weh, deporen atau Pak Bupati. Maros ini. Kalau yang satunya dari Takalar, Kejaksaan Negeri Takalar menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pembuatan pabrik air minum dalam kemasan. Yang 2 diantaranya itu direktur perusahaan, salah satunya direktur PDAM Takalar. Iya. Tersangka. Ini proyek 2018 sebenarnya di PDAM Takalar membuat pabrik air minum dalam kemasan. Jelas lah itu airnya. Ini masalahnya ini penganggarannya itu untuk pembangunan baru. Tapi ternyata setelah dicek ternyata PDAM Takalar ini cuma pakai istilahnya pinjam pakai. Jadi pabrik yang sudah ada dia pakai, bukan membangun baru. Nah, di situ dia temuannya. Makanya 5 orang termasuk direkturnya PDAM Takalar tersangka. Mantan Sekda Takalar juga tersangka. Ini sebagai badan pengawasnya PDAM Makassar serta ada perusahaan rekanan sama 3 lainnya itu badan pengawas PDAM juga. Nah, sekarang kelimanya ini sudah ditahan di Polres Takalar akan untuk diselidiki lebih lanjut dan kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru yang terlibat karena sebenarnya dugaan kerugian negaranya itu belum diungkap oleh BPKP, tapi untuk proyek ini anggarannya itu 1,2 miliar. 900 untuk pembangunan pabrik. Bukan, 900 untuk pengadaan mesinnya dan 300 juta untuk bangunannya pabrik. Itu anggarannya, masalahnya dia ternyata pakai yang sudah ada. Itu dia korupsinya. Tidak amanah. Jadi ya kita tunggu perkembangan terbarunya karena Kejaksaan Negeri Takalar masih melaksanakan penyelidikan. Nah, untuk terakhir untuk warga Parepare ada kabar gembira juga. Ini pemerintah Kota Parepare menyebar 5.500 kupon untuk masyarakat pasar murah. Iya. Kupon ini disebar se Kota Parepare.
terbatas ini cuma 5.500 masyarakat yang dapat. Iya. Mungkin siapa-siapa yang dapat itu tulisannya Pemkot. Jadi Baru murahnya lagi iya, satu kupon. jadi ini kupon dipakai belanja di pasar Ramadan yang disiapkan Pemkot. Yang harganya itu sangat jauh dari harga normal, harga miring lah istilahnya. Pokoknya Iya. di diskon besar-besaran lah. Itu termasuk kebutuhan sembako, sembako lah ya sebenarnya Iya. sembako. Tapi khusus untuk Ramadan. Jadi ini warga-warga mungkin ya nanti dapat ini warga-warga kurang mampu atau yang memang berhak terdata di Dinas Sosial Parepare. Iya. Seperti itu. Sisanya besok di halaman 1. Yes. Anu ki, tiup ki. Kalau pas Samsul itu di situ jika dekat-dekat Skana tiup-tiup gitu. Kalau biasa di Mejago ki harus kita datang karena jauh sekali. Poso nanti kalau kita dekat aja. Coba Mi, tuh jadi Mi tuh. Apa kok? Saya bilang ya. Kalau Pak Camcul ki. Kau sebut namanya 3 kali coba Mi. Pak Samsul, 2. Pak Samsul, 1 pi. Pak Samsul Sulaiman. Sebelum Pak Samsul datang, pernah bilang Pak Wali. Yang kira dulu soal keuangan ini soal Kenapa? Pemprov ini. Kenapa Pemprov sih? Ini mengganggu di sana ini. Orang Tegal semua di sana. Masa? Bara naik kolesterol kayak ya Tegal. Hati-hati ke Pak. Tegang yang mana dulu Tegang? Itu Itu Mi. yang nomor 1. Jeleknya ketawanya kakak Ripa deh. Baru sama aja depan muka. Ini Apa nih? Kenapa kena Pemprov ini? jadi Hmm. ini tadi Pak Anies Firman Sulaiman dia keluarkan SK pemberhentian staf sus. Dia berhentikan semua Staf khusus? staf khususnya Pak Nurdin Abdullah. Ih, Dede. Jadi inilah yang region. Pasti dia tahu. Semua kembali ke Alma lagi. Nah, jadi satu di antara staf khusus ini tak lain itu adalah putrinya. Putrinya siapa? Iya. Anak sulungnya Pak NA, Putri Nurdin. Oh, Putri Nurdin. Oh, jadi staf Putri khusus Nurdin. juga. Iya, staf khusus juga. Nah, ini alasan Pemprov memberhenti. Dia tidak dipecat, Nggak dipecat. tapi diberhentikan. Iya. Diberhentikan sementara. Oh. Sama statusnya Pak Gubernur dinonaktifkan. Oh, iya tahu. Iya. Kalau kembali ke insya Allah Pak Nurdin Abdullah, Iya. kembali lagi ke Kemas. Oh, iya betul. Kenapa lagi menjadi staf pun tidak ada Pak Gub tahu? Iya, dia bilang Pak Wagub, masa saya mau geser gini orang-orang yang selama ini ikut sama saya staf susnya kan Iya. gubernur dengan Wagub masing-masing punya staf sus. Betul. Nah, tidak mungkin staf susnya Double ki. Iya. Iya, Yang masih urusan dia akal anda. tahu. Terus Dia makin sakit hati staf khusus karena memang begitu tahu. enggak yang paling menjadi perhatian di sini Iya. gajinya ini. Iya, itu tuh Ini iya. gajinya kalau di SK-nya itu 8,8 juta. Hmm? Iya, SK. Berapa banyak nasi Lebih- kalau 8,8 juta? Sedikit lebih tinggi gajinya wartawan terima. Iya, kalau dulu kita rata-rata 18. Rata-rata ya 12 lah. Wartawan. Masih tidak. Tidak boleh sombong. Iya, tapi kan itu memang Tidak bisa faktanya. merendahkan diri. Oh iya, ya seperti saya kan dengan Kakak Ripe ini 19 setengah. Kemarin kita kameranya sudah langsung, dapat anu lagi ya Kakak Ripe dek. Kameranya. Sudah keluar lagi kita punya THR paling cepat ya. Udah THR kan 1 minggu pulang puasa. 1 minggu. Ih, kerennya. Boleh keluar. Jangan. Kakak Ripe. Saya bisik-bisik saja, Dik. Sudah nih. Oh, sudah. Oh, enggak boleh, Dik. Iya, sudah, Pak, Dik. Lanjut Tribuners. Jadi ini tadi Pak Kepala PLT Bappelit Barda Pak Andi Darman Bintang, semua staf sus itu dia digaji sesuai dengan kinerja. Betul.
ini kan dia kinerjanya bertugas di gubernur Iya. Pak Nurdin Abdullah. Mm-mm. Nah, saat ini kan Pak Nurdin Abdullah dinonaktifkan oleh Betul. Menteri Dalam Negeri karena kasusnya ini. Berarti otomatis kinerjanya tidak ada dong. Iya, apa yang mau dinilai kalau misal dia melekat di mana? Nah, Betul. dia kan tugasnya di Nurdin Abdullah. Ya. Jadi itu Pak diberhentikan Jarton sementara, tahu. iya. Berapa orang itu staf khusus? Ada 9 orang. Kita. Ada Maksudnya di sini yang kita. orang-orang Oh tidak kah? ini ada mantunya Pak Wali Kota Parepare Sultan Arif. Iya. Terus ada di sini wartawan senior kita Hmm. yang saya mantan Siapa? Haji Bunyamin Arsyad. Oh, iya 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 iya. Pak Haji. Pak Aji, teman kita ini Teman tahu. kita ini. Iya, terus? Beliau. Nah, terus di sini ada juga nama kita yang di Lolo. Hmm. Ada Raisin Hmm. dan Muhammad Taufik Lau. Nah, ini Taufik Lau ini dia alumni, bukan alumni, dia bekas wartawan Metro TV juga. Dia ikut kemarin, mungkin dia anunya tugasnya di bidang media. Media, Dia betul. bersama Ben. Ini juga resah dong kodong ini, Dik. Iya, karena dia itu tinggal kan Surabaya. Ih, kodong. Paling anu di sini Tribuners. Ini jubirnya Pak Gubernur, Iya. jubir cantiknya Pak NA. Iya. Kita mau lihat ke orangnya ini. Bah. Oh, di Nah tahu ya semua Tribuners. Nah, ini. Nih. Itu cantiknya. Ih. Veronica namanya Tribuners. Iya. Dinda ya. Dinda ya. Itu juga Dia- termasuk Kalau beliau ini dia bukan staf sus. apa? Dia SK Jubir memang namanya. Oh, SK Jubir. Iya, Jubir. Jadi tapi tidak masuk tahu. Kalau Jubir ini dia gajinya di atas 2 kali lipatnya lagi dari gajinya staf sus. Iya sama aja gaji kita. Dia 25 juta tahu. Oh itu Kita bisa di bawah dia. 20 ji. Iya di. Dia 25 juta. Nah, Nah, di tahun 2021 ini SK-nya tidak lanjut, tapi dia sempat menerima gaji selama 2 bulan dari November Desember. iya. Ya, pas di 2021 ini kan biasanya SK itu keluar di Maret. Iya. Nah, sebelum keluar SK-nya ditangkap nih Pak Gubernur. Kodong. Pas hari ini di rasionalisasi semua anggaran. Tapi hebat ini soal gajinya juga 25 juta. Iya. Ini kan jadi pertanyaan juga, padahal kan di pemerintahan itu ada namanya Humas, Iya. ada staf ahli bidang komunikasi dan administrasi. Ini semua ini yang jadi soal ini, kenapa sampai merekrut orang luar padahal ada juga orang di dalam. Iya 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 iya. Tapi yang Kan profesional tahu, tambah profesional tahu ya, atau gitu lah. Kita tidak tahu bagaimana setiap orang iya beda-beda. beda-beda. Saya juga nanti kalau menjadi kayak ini menteri dalam negeri kak nanti setelah saya jadi presiden the next man Iya. di eranya nanti anaknya di akhir toh jadi presiden atau Anies Baswedan pasti nak panggil toh nggak di sana. Amin. Nah, siap-siap kita jadi staf khusus kok nah. Siap. Kalau Anya kagak Paling terkhusus. Staf paling terkhusus. Berapa gajinya itu kalau Kalau itu mau dia saya kasih ya dia tuh yang ngisi nanti SK-nya. terus berita lanjut terus ini terkait Ketawa ki dulu Kak Karim. Kaget gitu bener. Oh. ini Benar sejak sekali satu lagi teman. Iya, apa jangan tahu Kak Karim ya. Apa lagi? Belajar tatap muka. Iya. Ini kan masih dalam pandemi tapi masih pendidikan sudah menyiapkan skenario belajar tatap muka. Iya. Kalau mau kita jadwalnya kapan? Tribuner. Dah. Hari mak deh. Nanti balik.
Iya. Iya. Iya kita anunya Super Bowl tak. Langsung manggil dia Super Bowl Tribuners. Masih dibaca ke Super Bowl Tribuners. Bagi balem masih dibaca katanya. 10 mi komentar masuk. Iya dong. Harus dong. Tuh. Iya, langsung terbuka Tribuners. Semgi dulu deh. Iya deh. Saya tuh itu kalau lihat kok nomor 10 tuh domba-domba. Kenapa kisah nih? Pasti pemain handal. Oh begitu. Iya, dengan 8, dengan 9. Kenapa 8? Iya, apa aja pada? Sudah menjadi Iya deh. Tribuners deh. Lama lagi sih ini Iya. tadi. Super Bowl edisi besok Kamis 22 April 2021. Iya. Tribuners Tribun Timur Iya. akan menampilkan preview pertandingan antara Barcelona melawan Getafe. Liga Spanyol lagi bergulir lagi. Barcelona ini Kamis juara tahu kemarin. Iya tuh. Mengalahkan Athletic Bilbao di Copa del Rey. Sementara si Athletic Bilbao ini dalam 1 bulan kalah 2 kali di final Piala Copa del Rey. Karena Copa del Rey 2020 baru digelar bulan lalu. Iya. Kemudian Copa del Rey finalnya 2021 baru digelar minggu kemarin. Kalah lagi dua-duanya. Pertama dikalahkan sama siapa itu? Itu dikalahkan sama Barcelona. Barcelona ini lagi pelapar gelar ini mau melawan lagi Getafe. Setelah minggu lalu dikalahkan sama Real Madrid, sekarang dia mencoba bangkit. Begitu karena Real Madrid juga ditahan imbang. Iya. Jadi Atletico lagi yang naik di atas karena menang lagi. Jadi bedanya itu 1 poin begitu. Urutan 1, 2, 3. Bedanya 1 poin semua ini. Iya. Ketat. Sekali deh. Baca selengkapnya previewnya Barcelona Getafe ada di halaman Super Bowl Tribun Timur besok. Terus. Udah mau bertanya lagi? Iya. Apa lagi? Besok ada ngobrol virtual spesial Hari Kartini. Iya. Dengan menghadirkan ketua tim PLT, ketua tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang sekarang itu diduduki oleh Ibu Wagub yang menjadi PLT, jadi PLT Gubernur kan. Iya, Ibu Naomi Oktarina ST. ST-nya Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Iya. Dan hadir ke studio Tribun besok itu ketua TPPKK Kota Makassar. Siapa beda kau cik? Ibu mantan wali kota Makassar. Ngapa mantan? Masih tahu kan? Wali kota atau bapaknya sekarang? Iya kok. Istrinya badan pemantok. Kalau begitu kakak Indira cantik. Iya. Besok Ibu Indira Yusuf Ismail akan datang ke Tribun Timur ke studio. Jadi bincang ngobrol spesial soal membahas angka stunting. Kalau Ibu Ketua PKK Sulsel bicara stunting secara Sulsel, nanti Indira Yusuf Ismail akan bicara stunting di Kota Makassar. Tahu lagi stunting? Orang anak kita yang tumbuh tidak sesuai dengan kerdil ya. Iya. Jadi jangan mengatakan orang Datul orang Datul itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting pasti akan Datul. Begitu. Bukan Datul, Pak. Apa Betul. ada aja nih. Jangan dulu. Jam 4 sore, tadi kan jam 2 ngopi spesial bersama dua ibu. Ibu PLT Gub sama Ibu Bub. Wali kota tahu nih. Wali kota. Setelah itu jam 4 sore ada Tribun Business Forum. Akan hadir situ adalah salah satu manajer atau direkturnya di Telkomsel Pamasuka. Ya, akan membahas keandalan Telkomsel
kualitas jaringan Telkomsel selama Ramadan ini Iya. dan nanti sampai Idul Fitri. 20 hari lagi Idul Fitri, Tribuners. Iya. Nggak Sudah 10 dirasa. hari Maki. Oke, besok di ke-10 deh. 10 besok. Subhanallah. Nggak dirasakan. Terus jam 5 30. lewat 30 Hmm. itu ada lagi siar Ramadan. Hmm. Daripada koko jalan-jalan nenek motor-motor tidak karu-karuan, Iya. nonton di depan handphone tak Iya. siar Ramadan bersama Haji Sabarudin LC. Iya, kita dengar-dengar orang mengaji, tausiah Ramadan Iya. untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, Tribuners. Iya dong. Di Oke deh. dan